Tanggal 13 sampai 15 Mei tahun 1998 itu terjadi kerusuhan yang sangat besar di Jakarta yang dikenal sebagai kerusuhan Mei 1998. Bagaimana pengalaman Pak Boy dan Kak Kerin atau keluarga selama kerusuhan Mei 1998 di Yogyakarta, terutama terkait nilai integrasi dalam sila kedua Pancasila terhadap hal yang menimpa etnis Tionghoa pada fenomena kerusuhan Mei 1998? Terima kasih Nadia dan kawan-kawan, selamat sore semuanya. Saya Boy Raharjo Siddharta, dosen tetap di Fakultas Teknobiologi. Saya mengajar mikrobiologi, bioteknologi kelautan, dan biofisika. Sila kedua itu Persatuan Indonesia ya? Bukan, Malah lupa ini, nggak lulus sih. Hari ini saya nggak lulus di hari. Jadi sila kedua itu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah kalau dikaitkan, ya peristiwa itu memang kan sudah jadi sejarah ya, tahun 98, Anda semua ini mungkin juga belum lahir ya kan pastinya ya, belum lahir. Jadi memang itu suatu peristiwa yang luar biasa dan kebetulan juga ada reformasi itu ya. Nah, memang salah satu katakanlah sasarannya atau korbannya memang etnis Tionghoa di Indonesia ya. Nah, kebetulan memang saya termasuk bagian dari itu gitu ya, saya bagian dari etnis Tionghoa itu. Jadi memang ya meskipun di Jogja tidak terasa sebetulnya ya, di Jogja memang kondisi Yogyakarta itu relatif lebih kondusif ya untuk hal-hal yang sifatnya etnis itu gitu ya. Jadi sudah bagus lah sebetulnya begitu. Apalagi juga kalau di kampus ini ya, di kampus saya Yogyakarta juga baik juga kondisinya. Tapi secara umum, secara nasional kalau dikaitkan dengan sila itu ya sebetulnya kasus itu kan menjadi tidak sesuai dengan sila kedua gitu ya, tidak beradab kasus itu ya. Kalau sampai terjadi juga kalau kita dengar ya, karena di Jogja tidak terjadi kan sebetulnya ya. Waktu itu lebih terjadinya kan di Jakarta ya, kasus-kasus pembakaran, lalu pemerkosaan perempuan gitu kan. Itu kan di Jakarta memang ya, kami pasti mendengar, kami pasti mengikuti dan ya pasti ada rasa was-was ya, karena kan tadi ya yang disasar kan etnis tertentu gitu kan, jadi ya pasti ada perasaan takut lah gitu, meskipun tadi Jogja sebetulnya aman gitu ya. Nah jadi kalau saya boleh menjawab ya tidak sesuai dengan pasal 2 itu, karena berarti kan tidak beradab kasus itu terjadinya itu ya, tidak beradab gitu. Itu sih kalau menurut saya ya. Selamat sore semuanya, perkenalkan aku Elizabeth Heningtyas Dewi. Di sini aku menjabat sebagai Ketua BEM FTB periode 2025-2026. Kalau misalkan dari cerita orang tua atau dari saudara-saudara itu yang pasti di situ tuh chaos banget. Terus mereka itu harus secepatnya ganti nama Tionghoanya mereka menjadi nama lokal atau nama Indonesia gitu. Jadi mereka harus buru-buru buat akte untuk nama Indonesianya mereka gitu sih. Dan kebetulan tante aku sendiri dari Jakarta itu juga kalau berdasarkan pengalamannya dia sampai nggak bisa berangkat kerja karena untuk transportasi semuanya nggak ada. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang kedua, menurut Pak Boy dan Kak Kerin, apa yang paling memicu sentimen anti-Tionghoa pada krisis tahun 1998? Kalau cerita Orde Baru ya kebetulan memang saya termasuk generasi Orde Baru ya, yang dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Soeharto itu ya. Mungkin Anda juga belum tahu ya karena masih kecil-kecil atau belum lahir juga. Soeharto itu kan memimpin Indonesia kan dari tahun 65. Setelah itu juga ada revolusi ya kan, revolusi G30S itu namanya ya, PKI itu tahun 65 sampai 98 itu. Jadi kurang lebih berkuasa di Indonesia itu seorang presiden itu 32 tahun. Jadi luar biasa ya. Dan memang itu pun di dunia menjadi sejarah tersendiri ya, seorang presiden selama itu gitu ya, 32 tahun. Padahal kan pemilihan umum itu 5 tahun ganti kan, berarti kalau 32 itu kan sudah 6 ya, sebetulnya 6 lebih kan, sebetulnya terpilih lagi itu, ketujuh kalinya terpilih lagi. Tetapi kan di tengah perjalanan itu lalu ada reformasi. Nah dari perjalanan itu memang kalau ya mungkin Anda bisa membaca dari sejarah ya sekarang ya. Nah sejak G30S itu kan juga kembali itu etnis Tionghoa itu dikait-kaitkan gitu.
Ya memang kita tahu kalau negara China itu di sana itu kan memang negara komunis ya kan. Jadi waktu itu kan G30S itu kan artinya militer tidak setuju dengan partai komunis gitu ya. Nah, sebetulnya memang partai komunis di Indonesia itu pada saat itu semakin berkuasa juga, semakin pengaruhnya semakin tinggi di Indonesia ya. PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, jadi sebetulnya itu pertarungan antara militer dan partai komunis gitu. Tapi ya sekali lagi yang jadi sasaran adalah di Tionghoa itu. Padahal ya orang Tionghoa sendiri kan macam-macam ya. Ada yang memang ikut partai, ada yang tidak gitu kan. Ada yang sama sekali juga nggak tahu gitu kan. Ayah saya misalnya, ya dia nggak ikut-ikutan, nggak tahu apa itu partai gitu, nggak ngerti ya. Ayah saya ya, maksudnya sibuk mengurusi anak dan istri gitu kan di rumah gitu ya. Jadi tidak tahu menahu. Tetapi ya maksudnya imbas itu bisa terkena kepada siapa saja. Nah, lalu dari kebijakan itulah muncul misalnya itu orang Tionghoa di Indonesia itu harus punya nama Indonesia. Itu salah satu contoh kebijakannya. Ya termasuk saya sebetulnya punya nama Tionghoa, jadi tapi kan tidak boleh dipakai gitu ya. Saya pakai nama Boyran data gitu kan, sudah nama Indonesia gitu ya. Apalagi anak saya sekarang ya sudah nggak punya sama sekali. Kalau saya waktu itu lahir masih punya itu, lalu saya dibuatkan namanya surat ganti nama. Jadi saya punya ganti nama menjadi nama Indonesia. Dia bukan hanya saya, teman-teman saya, tetangga-tetangga saya itu juga sama seperti itu, nasibnya sama. Ya kembali karena kebijakannya Pak Harto ya, panggilannya Soeharto itu Pak Harto gitu. Yang keduanya juga Bapak itu belajar Mandarin dilarang gitu. Jadi banyak orang Tionghoa, saya juga termasuk nggak paham lagi itu bahasa Mandarin itu. Apalagi baca kanji juga lah ya, nggak bisa juga. Apalagi itu juga sulit ya, harus belajar itu. Jadi semakin nggak bisa karena dilarang gitu. Lalu yang berbau itu pokoknya dilarang. Termasuk yang kemudian yang kemudian hilang itu juga seperti kebudayaan Imlek itu dilarang. Baru kan setelah presidennya setelah presidennya Gus Dur, setelah reformasi ganti Gus Dur, baru dibangkitkan lagi gitu kan Imlek. Gitu. Makanya sekarang kan termasuk Atma Jaya kan juga mengadakan apa itu barongsai ya, perayaan Imlek gitu kan. Itu baru-baru lagi ya, itu tadi setelah reformasi. Nah, jadi itu panjangnya itu maksudnya. Secara panjangnya itu dampaknya itu bukan hanya tadi ya kaitannya dengan 98, tapi sebenarnya ke belakang itu sudah mulai ada sejarah seperti itu. Jadi sejak G30S sebetulnya kalau yang apa istilahnya ya dikaitkan dengan orang Tionghoa itu gitu. Jadi sudah panjang sekali artinya. Ya kurang lebih 32 tahun juga berarti gitu. Jadi kita ya mengalami seperti itu gitu. Mungkin karena dari pemerintahnya sendiri itu mungkin karena mereka kurang respect atau kurang mengayomi minoritas, jadinya yang merasa mayoritas itu jadi merasa punya kekuasaan lebih untuk istilahnya menindas gitu. Pertanyaan nomor 3 untuk Pak Boy dan Kak Kerin, bagaimana respon pemerintah Orde Baru terhadap kekerasan dan penjarahan pada etnis Tionghoa dan apakah cukup? Ya sebetulnya itu juga sudah banyak bukti ya, termasuk hari-hari ini kan juga muncul lagi ya kasusnya Pak Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon itu menolak atau menolak atau ya tidak setuju kan, tidak menyetujui kasus itu tadi kan, tidak menyetujui bahwa itu terjadi pemerkosaan massal perempuan itu kan tidak terjadi gitu Pak Fadlizon bilang gitu. Nah jadi memang istilahnya dari sejak Orde Baru pun ya waktu itu Orde Baru akhirnya ganti sih ya. Artinya kan setelah itu ganti, tapi sejak itu pun sampai hari ini kan sebetulnya belum diakui kasus itu terjadi gitu ya. Yang mengakui ya mungkin ya memang kelompok-kelompok yang ya itu yang menjadi korban itu sendiri ya, dan beberapa kelompok yang mendukung gitu ya, kelompok relawan-relawan itu yang mendukung ya. Ya itu yang kita alami ya, makanya kalau dilihat tadi kembali semakin kesini juga, apalagi ini kan presidennya kan Prabowo itu kan penantunya Pak Harto itu gitu. Jadi ini kayaknya kan kembali model Orde Baru gitu yang kita khawatirkan, yang saya khawatirkan itu Presiden Prabowo ini kan akan mengembalikan kekuasaan Orde Baru itu, gaya Orde Baru itu, karena beliau kan menantunya ya, apalagi pernah jadi pemimpin Panglima ABRI juga si Pak Prabowo ini gitu ya, Kopassus gitu ya. Nah jadi ya apakah cukup ya, mestinya nggak cukup gitu ya, pasti nggak cukup gitu, karena orangnya ya itu saja, orang itu gitu maksudnya. Zaman Gus Dur tadi pun sebetulnya kan sudah mulai ingin dibeberkan kasus itu ya, tapi belum berhasil kan, Gus Dur malah diganti ya di tengah jalan itu. Harusnya 5 tahun kan baru 2 tahun dicungkir balikan juga, Gus Durnya diganti oleh Bu Megawati gitu ya. Nah jadi belum selesai sebetulnya. Nah sampai ke sini ya itu tadi, sampai ke pemerintahan yang sekarang malah kembali tadi kasus itu seolah-olah dianggap tidak terjadi gitu ya, secara ditutup-tutupi gitu ya, kasus-kasus itu ya istilahnya diputihkan gitu. Kejadian itu seolah-olah tidak pernah ada gitu, padahal kan korban-korbannya banyak ya. Nah mungkin kalau mengikuti medsos juga kan terakhir itu ada seorang ibu yang jadi biku itu ya, pendeta Buddha itu ya, biku istilahnya ya. Seorang ibu yang anaknya itu perempuan itu diperkosa juga dan dibunuh gitu, bukan hanya diperkosa tapi dibunuh gitu. Nah itu sampai akhirnya
tampil di depan gitu ya, berani tampil di forum lah gitu ya. Yang tadinya selama ini kan bersembunyi tanda petik gitu. Ibu itu tidak berani, takut kan gitu. Sembunyi. Nah sekarang mencoba tampil ke depan gitu ya. Ya tapi juga belum tahu kan gitu ya, maksudnya belum ada hasil apa-apa gitu. Baru pernyataan saja, baru menyampaikan pernyataan bahwa saya seorang ibu dari seorang anak yang tadinya itu namanya Nadia kayaknya juga ya, mirip-mirip namanya. Nah itu akan tampil di PBB anak itu, perempuan itu. Diundang oleh PBB, tampil di sana itu diminta untuk menceritakan kasus pemerkosaan itu. Tapi sebelum berangkat, nah itu belum berangkat ternyata ya disekap orang lalu diperkosa dan dibunuh gitu, anaknya itu gitu. Nah itu juga nggak ada yang mengungkap gitu. Ya sampai si ibu ini tadi baru menceritakan ya di depan forumnya. Sekarang sudah cukup ramai ya, diviralkan juga itu. Mungkin kalau suka mengikuti di mana Instagram, kalau saya sih Instagram gitu ya. Jadi ada di situ ibu itu tampil ya, seorang pendeta Buddha ya. Ibu itu sudah jadi pendeta Buddha lalu menceritakan tadi ya sejarah anaknya tadi, kisah yang sangat menyedihkan itu gitu. Nah jadi seperti itu ya, artinya sampai hari ini pun ya sangat kurang kalau menurut saya bahwa orang-orang artinya kok apa tadi apalagi pemerintah ya, kalau pemerintah ya seolah-olah diam gitu, mendiamkan kasus-kasus seperti itu gitu. Kayaknya dari respon pemerintah jangankan untuk etnis Tionghoa aja ya, tapi dari yang beberapa kasus kayak yang Petrus yang dibunuh misterius itu kan juga sampai sekarang nggak ada kejelasannya, dan sampai sekarang masih banyak aktivis-aktivis yang memperjuangkan hak-hak mereka, apalagi yang tahun dulu itu udah sempat direnggut nyawanya gitu, dan sampai sekarang masih diusahakan lah hak-hak mereka seperti itu. Menurut Pak Boy dan Kak Kerin, peran media Orde Baru seperti apa dalam membentuk stereotip etnis Tionghoa saat kerusuhan tahun 1998? Media juga kita tahu karena apa ya, pemerintah Orde Baru itu keras, media juga banyak yang ditutup juga, takut juga ya. Jadi kalau zaman dulu itu istilahnya media itu dibredel itu ditutup oleh pemerintah, dilarang terbit gitu ya. Banyak koran itu termasuk yang terkenal itu ya, Kompas, Tempo, itu pernah dibredel itu ya, meskipun mereka berjuang lagi, buka lagi, izin lagi gitu. Tapi sempat dibredel gitu koran-koran yang kritis-kritis yang berani-berani itu. Ya jadi koran yang ada itu ya artinya koran yang milik pemerintah gitu kan, yang menyuarakan suaranya pemerintah. Jadi ya memang ya itulah memang Orde Baru itu apa namanya ya, sistematisnya itu begitu sangat sistematis sehingga menguasai hampir semua hal termasuk media massa. Ya bukan hanya koran waktu itu ya, TV juga kan. TV itu kan juga berpengaruh ya, karena ya belum ada internet kan dulu ya, belum ada HP kan dulu. Zaman Orde Baru belum ada HP gitu. Jadi kita semua kan haus berita, yaitu koran, majalah, TV, radio, semua itu dikuasai oleh pemerintah gitu. Sehingga ya yang menyuarakan itu pasti suara pemerintah gitu ya. Jadi ya, sehingga ya stereotipnya ya tadi tetap dianggap begini, kalau stereotipnya itu dianggap orang Tionghoa itu pasti kaya gitu ya. Sehingga itu menjadi membuat terjadi apa namanya ya, ketimpangan gitu, bahwa orang Tionghoa itu kaya, pribumi itu miskin gitu. Jadi digambarkan selalu seperti itu gitu, sehingga wah ini orang kaya gitu. Ya padahal kaya itu kan bisa dari macam-macam ya, atau memang dia kerja keras ya boleh kan misalnya gitu, tapi seolah-olah kayanya itu wah ini nggak benar gitu, seolah-olah dibuat seperti itu, stereotip seperti itu. Nah semakin makanya tadi kalau ada sesuatu kasus apa rame-rame misalnya apa demo atau apa, lalu yang disasar ya toko-toko orang Tionghoa gitu, paling mudah kan gitu kan, dibelokkan gitu. Nah itu stereotipnya seperti itu, jadi dibuat seolah-olah itu memang ini ya orang-orang yang itu nggak sosialisasi misalnya gitu, padahal ya banyak juga kan ya orang Tionghoa yang terlibat di kampung-kampung juga banyak misalnya gitu, jadi RT ya banyak gitu ya, tapi itu udah dibuat stereotip seolah-olah ya ada perbedaan yang jauh gitu. Pribumi itu pasti seperti ini, yang itu pasti seperti ini, padahal kan tidak semua gitu kan. Nah, tapi itu menjadi ya tadi seolah-olah berhasil pemerintah membuat stereotip seperti itu ya tadi melalui media massa yang dikuasai gitu ya, meskipun koran-koran yang bagus tadi tetap seimbang sih, misalnya Tempo, Kompas itu berimbang ya maksudnya ya, makanya ya kalau saya dulu langganan itu ya langganan Kompas gitu, karena berimbang maksudnya beritanya gitu, tidak membela sini membela sana gitu ya, berimbang. Tauku juga di beberapa media itu mereka dibungkam ya, nggak diberi kebebasan untuk menyampaikan informasi ke masyarakat luas, jadinya mau gimana pun media ngupload atau apa juga pasti akan beritanya nggak akan naik gitu, karena dari pemerintah sendiri juga udah ngebatasin gitu. Apalagi juga setauku ada beberapa awak media itu juga dibayar untuk nggak menginfokan kerusuhan tersebut. Menurut Pak Boy dan Kak Kerin, gimana dampak kerusuhan 1998
terhadap kehidupan sehari-hari warga pecinan di Yogyakarta? Ya kalau dampaknya ya sebenarnya tadi ya ketakutan sih pasti ya, apalagi kalau punya anak perempuan gitu kan. Karena apa ya, karena tadi seolah-olah tidak terjadi kasus itu, terutama yang pemerkosaan itu gitu, seolah dianggap nggak terjadi. Nah makanya kami ya merasa apa ya namanya tidak aman ya, tidak secure gitu kan. Kami masih dianggap tadi ya, orang-orang stereotip seperti itu, dianggap oh ini kaya, padahal saya misalnya dari dosen itu kan nggak kaya toh gitu. Dibanding teman saya yang kuliah satu angkatan dia jadi pengusaha ya banyak kan gitu, maksudnya pribumi kan gitu ya. Ya meskipun mohon maaf sebetulnya saya tidak mau menggunakan kata itu ya, pribumi non pribumi gitu kan, sebetulnya itu salah juga gitu kan, salah juga. Tapi kan itu juga tadi sudah jadi stereotip ya, seolah-olah tadi saya non pri, teman saya pribumi gitu ya. Tapi oke lah, itu contoh ya misalnya gitu kan. Saya dari dosen ya nggak kaya kan gitu toh, teman saya tadi lebih kaya, punya usaha, punya ini gitu. Nah jadi kembali tadi ya bahwa dampaknya itu menganggap seperti itu, stereotipnya itu seperti itu. Padahal ya kita ya sudah sama, saya Pak Kianto misalnya juga sama-sama dosen ya kan, kami juga aktif kemana-mana di kampung-kampung gitu, penyuluhan gitu, tapi ya masih terjadi. Makanya ketakutan itu masih ada gitu ya, ketakutan seperti itu masih terjadi ya, masih ada di kalangan kami gitu, kalangan kita yang ya tadi yang etnis Jawa itu gitu. Masih ada, termasuk ya tadi ya di Jogja pun, meskipun di awal tadi saya katakan ya Jogja itu relatif aman, cuman ya kalau apa itu anak saya misalnya kan di kampusnya gitu, kampusnya kebetulan WNI gitu ya, ada juga teman-temannya yang ya mohon maaf di Cina-Cina kan, oh, kamu Cina ya sudahlah, kalau saya bilang ya didengarkan aja ya, yang di sini itu ya nggak ada sebetulnya, kita sudah orang Indonesia kok, saya sudah punya KTP Indonesia kan gitu tuh, saya sudah punya paspor Indonesia kan gitu tuh ya, tapi masih gitu kata anak saya, masih gitu ya sudah maksudnya ya mau gimana, kamu mau berkelahi ya percuma lah gitu kan, nggak akan menyelesaikan masalah gitu kan, ya udah maksudnya oh ya udah, kalau yang ngomong siapa misalnya ya hindari aja lah orang itu misalnya, cari teman yang lain ya gitu ya. Ya itu mungkin bukan solusi, tapi paling tidak daripada sering ketemu orang itu lalu diomongi gitu ya tuh sakit hati, ya lebih baik berteman dengan yang lain. Dan ya apa namanya ya kembali memang itu tadi stereotip itu mungkin memang berpengaruhnya sudah banyak gitu ya, yang mungkin memang kita akan semakin sulit menghilangkan itu gitu ya, menghilangkan Pecinan yang pasti mereka udah pasti melakukan renovasi ya, karena kan toko mereka itu pasti rusak gitu, jadi mau nggak mau mereka akan melakukan renovasi terus. Tapi untungnya di Malang, baiknya di Malang maupun di Jakarta, setahu itu pecinannya itu malah sekarang lebih kayak terkenal dan orang banyak datang ke sana untuk sekedar wisata gitu. Menurut Pak Boy dan Kak Kerin, pelajaran terbesar dari Mei 1989 itu apa, dan apa yang bisa dilakukan agar mahasiswa OAJ sekarang itu untuk mencegah diskriminasi yang serupa? Ya saya sebetulnya kan kembali tadi di awal, di Jogja, di Ahmad Jaya ini kan suasananya enak ya, kekeluargaan. Saya di kampung saya minoritas, saya Katolik, saya tadi yang etnis itu ya saya sendirian semua, tapi tidak masalah tuh di kampung ya, karena saya kan ya saya pun menghormati, mereka menghormati saya, asal saling menghormati kan tidak masalah kan sebetulnya kan, kita di mana-mana ya, artinya saling menjaga gitu kan, saya tidak masalah di kampung saya, yang di Jogja loh ya, saya kan di Jogja ya gitu, tidak masalah gitu. Tapi memang mungkin di sana-sana ya masih ada ya, saya pun pernah dengar di Ahmad Jaya juga ada gitu ya, bahkan teman-teman teknik itu ada juga yang menyuarakan omongannya masih nyindir-nyindir begitu ya, saya juga malu maksudnya gitu, ternyata ya ada juga, meskipun ini orang Atma juga maksudnya ya, karena pegawai ya, saya kan juga pegawai, sama-sama pegawai ya. Ada juga yang masih ngomongin gitu. Jadi ya itu betul, artinya ini tantangan bagi kita ya, tantangan bagi kita semua. Ya artinya baik ya, seperti ini apa tugas ini pun baik saya kira ya, Pak Rino saya kira baik juga, supaya terbuka semua ya, artinya ya Anda semua kan saya lihat juga dari daerah yang beda-beda gitu kan, dari latar belakang beda-beda ya, semoga memang itu terus berjalan di Ahmad Jaya itu, jangan sampai itu malah jadi apa ya, jadi diperuncing lagi, jangan. Memang sebaiknya ya, oh ini pernah terjadi ya, maka mari kita perbaiki, jangan sampai mengulang, itu yang penting sih. Nah sebetulnya dulu sebelum Pak Rino itu ada ya dosen agama juga namanya Pak Agus Tridiatno itu ya. Pak Agus Tridiatno itu juga malah penelitiannya tentang itu, kasus itu etnis itu, tapi di Solo, kasus etnis itu pernah terjadi kan dulu, kerusuhan di Solo itu pernah tahun 80-an, sebelum reformasi, malah sebelum reformasi itu pernah di Solo itu ya, itu toko-toko Tionghoa itu dijarah, dibakar gitu, tapi tidak ada pemerkosaan, tapi hanya penjarahan, perusakan toko-toko di Solo, kota Solo ya. Solo kan termasuk kota besar gitu ya. Nah itu pernah ditulis sebagai penelitiannya Pak Agus itu. Bagus juga, artinya kan beliau juga dosen agama gitu kan, sebelum Pak Rino, tapi sudah pensiun Pak Agus itu dulu di teknik, fakultas teknik tugasnya. Nah itu juga meneliti itu, penelitiannya tentang itu. Nah artinya bagus, baik gitu kan, saya melihat itu ya. Saya pun pernah diajak diskusi juga oleh beliau gitu, saya diminta ya tadi ya sebagai Pak, tolong diberi masukan ini penelitian saya gitu ya, boleh bagus gitu. Nah lalu diskusi juga gitu, jadi saya makanya mengikuti juga artinya
Nah seperti itu memang bagus, saya bilang oh ya bagus Pak kalau ada penelitian seperti itu sehingga ya bagus bisa membeberkan gitu. Artinya bukan diperuncing bukan, tapi kasus itu ditunjukkan sebetulnya apa sih persoalannya gitu. Nah khususnya ya karena bagus mengajar di Atmajaya, nah disampaikan ke mahasiswa Atmajaya waktu itu gitu supaya ya makanya supaya tidak terjadi lagi itu yang penting. Yang penting lagi ya sebetulnya ya mari kita tadi Pancasila itu ya harus dijaga ya. Terutama sila kedua tadi sila kedua tadi itu ya memang harus kita jaga jangan sampai kita orang Indonesia kok tidak beredar atau ada kasus-kasus itu kita diam ya sebetulnya apapun siapapun etnisnya itu manusia kan. Jadi misalnya kalau sekarang ada perang gitu kan di mana itu Iran lawan Amerika gitu ya kita sebetulnya tidak boleh membela negara ya, tapi kalau ada terjadi kasus ya kita bela korbannya gitu. Korbannya siapa ini? Itu yang harus kita bela. Kita tidak boleh membela negara tertentu itu gitu ya. Jangan sampai maksudnya kita ikut-ikutan nanti akhirnya loh kita pun tidak menerapkan Pancasila itu berarti. Kalau kita masih membeda-bedakan orang gitu ya, membeda-bedakan apa ya tadi berdasar etnis atau warna kulit atau agama gitu. Nah kita ya masih salah juga berarti. Harusnya kita ya melihatnya manusia itu sama, orang itu sama. Apalagi dia korban, apalagi dia yang dijadikan tadi stereotip sasaran gitu ya tidak boleh. Kita harus berani membela juga gitu ya. Suatu saat harus begitu sih kalau menurut saya gitu. Dari saat percaya gitu sih. Mulai dari menghargai satu sama lain itu penting, terus mengurangi ejek-ejekan atau pembulian yang berbau tentang SARA. Terus apa lagi ya? Kita juga ada apa ya itu namanya organisasi, tapi itu lebih ke satgas sih. Apa ya yang buat pembulian intinya jadi kita bisa melaporkan kalau kita tuh mengalami pembulian gitu sih.